Salam saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada saat ini. Salam sejahtera buat kita semua. Tema renungan kali ini ialah tentang kesetiaan. Kesetiaan itu harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Mengapa demikian? Karena kesetiaan itu adalah buah roh yang Tuhan minta untuk senantiasa ada dalam hidup setiap kita sebagai orang percaya tentunya. Nah, dalam hal apa saja kita ini harus setia? Yang pertama adalah setia kepada Tuhan dan seluruh kebenarannya. Mengapa kita dituntut untuk setia kepada Tuhan dan seluruh kebenarannya? Alasannya adalah yang pertama, firman Tuhan itu bagikan pelita yang bisa menerangi setiap jalan kita, yang bisa menerangi setiap langkah-langkah hidup kita, sehingga kita tidak mudah tersesat, kita tidak mudah terperosok, bahkan kita tidak gampang dipengaruhi oleh pengajaran asing yang belum tentu benar, bahkan pengajaran asing yang bisa menyesatkan iman kepercayaan kita. Lalu, alasan berikutnya, kenapa kita harus setia kepada Tuhan dan seluruh kebenarannya adalah karena di dalam Tuhan dan firman-Nya itu ada jaminan. Jaminan apa aja, saudara? Jaminan hidup yang kekal. Ada janji keselamatan buat kita semua. Oleh sebab itu, hendaknya kita tetap teguh, kita tetap kuat, tetap kokoh memegang janji firman Tuhan. Bahkan kita hendaknya tetap setia menuruti segala perintah Tuhan dan menjauhi, bahkan tidak melakukan apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan tidak kehendaki melalui firman-Nya. Lalu hal yang kedua, itu kita harus setia kepada pasangan hidup kita. Hukum pernikahan iman Kristen itu adalah sekali seumur hidup. Artinya apa? Artinya di dalam Kristen itu tidak ada perceraian. Bahkan Tuhan itu sangat benci dengan perceraian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah dalam ikatan pernikahan yang kudus, itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu hukumnya seperti itu ya Kristen. Oleh sebab itu setiap anak-anak Tuhan hendaknya jangan sekali-kali mencoba atau bahkan melakukan penyelewengan dengan pasangan yang lain. Itu tidak diperkenankan oleh firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan melanggar firman Tuhan, dan akibatnya nanti akan fatal dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Satu hal, ketika dalam rumah tangga kita tetap setia, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami, kita tetap setia kepada pasangan hidup kita masing-masing, maka rumah tangga kita itu akan langgeng. Rumah tangga kita itu akan tetap harmonis untuk selama-lamanya. Bahkan Tuhan akan memberkati rumah tangga kita masing-masing sesuai dengan janji firman-Nya. Asalkan kita tetap setia dengan pasangan hidup kita. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan itu adalah setia dengan tugas pelayanan. Setiap kita, anak-anak Tuhan, itu pasti
terlibat dalam pelayanan di tempat kita masing-masing. Baik itu yang melayani dalam WL, yang melayani sinyal, bermain musik, sebagai operator komputer LCD, sebagai operator sound system, dan lain sebagainya. Di dalam kita melayani Tuhan, itu motivasi pelayanan kita itu hendaknya hanya tertuju kepada Tuhan saja. Di dalam kita melayani Tuhan, kita tidak ingin disanjung, kita tidak ingin dipuji oleh teman kita. Bahkan motivasi pelayanan kita itu tidak pengen istilahnya tampil di depan banyak orang, tetapi motivasi pelayanan kita itu hendaknya fokus kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Kalau kita setia melakukan pekerjaan Tuhan, setia dengan pelayanan kita, maka Tuhan Yesus pasti memberkati pelayanan kita, bahkan memberkati rumah tangga kita masing-masing. Hal yang keempat adalah setia dengan pekerjaan. Apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi mata pencaharian kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, pekerjaan apa yang sedang kita jalani saat ini, hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap setia dengan pekerjaan yang kita jalani saat ini. Kalau kita setia, kalau kita sungguh-sungguh dalam bekerja, ada upah yang tersedia, ada upah yang telah Tuhan sediakan buat usaha jerih payah yang kita lakukan tersebut. Bahkan apabila kita setia, tekun, semangat dalam bekerja, atasan kita tentu akan melihat kesetiaan kita itu, keseriusan kita, kesungguh-sungguhan kita dalam bekerja, dan suatu saat kita akan menerima promosi, jabatan, atau bahkan kita gaji yang kita terima itu akan ditambahi oleh atasan kita. Asalkan satu, kita setia, kita tekun dengan pekerjaan yang kita lakukan. Lalu definisi orang yang setia itu apa saja? Yang pertama, orang yang setia itu adalah orang yang dapat diandalkan. Lalu yang kedua, orang yang setia itu adalah orang yang mengerjakan sesuatu sampai tuntas dan tidak mudah berubah. Jadi orang yang setia itu fokus dengan satu tanggung jawab, satu pekerjaannya, dia kerjakan sampai selesai, sampai tuntas, tidak setengah-setengah kalau mengerjakannya, tapi sampai selesai. Itu definisi orang yang setia. Lalu kita akan melihat di Alkitab tentang kesetiaan ini, yaitu yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-21 itu berbunyi demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab dalam perkara yang besar, maksud saya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ayat ini itu berkisah tentang 3 orang hamba yang dikasih talenta oleh tuannya. Hamba yang pertama itu menerima 5 talenta, hamba yang kedua itu menerima 2 talenta, dan hamba yang ketiga menerima 1 talenta. Lalu tuannya menyuruh ketiga hambanya tersebut untuk mengembangkan talenta masing-masing sesuai dengan yang sudah diberikan. Dan suatu saat nanti tuannya ini akan memanggil kembali
Ketiga hamba tersebut selang beberapa saat kemudian atau beberapa hari, beberapa waktu kemudian, tuannya kembali memanggil ketiga hamba yang sudah dikasih talenta. Dan hamba pertama yang mendapat 5 talenta tadi itu mengembangkan talentanya, dan talentanya berbuah, menghasilkan 2 kali lipat menjadi 10. Lalu hamba yang kedua juga demikian, yang menerima 2 talenta ini juga mengembangkan talentanya, dan talentanya bertambah menjadi 2 kali lipat, jumlahnya menjadi 4. Dan hamba yang ketiga ini tidak mengembangkan talenta. Yang mendapat 1 talenta ini tidak mengembangkan talenta, melainkan talentanya malah dipendam, sehingga talentanya tidak berkembang dan jumlahnya tetap menjadi 1. Akhirnya apa? Kepada hamba yang pertama dan hamba yang kedua, tuannya berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Ketika kita memiliki talenta apapun yang menjadi keahlian yang kita miliki, talenta yang kita miliki, yang kita peroleh dari Tuhan, itu hendaknya kita kembangkan, saudara. Jangan sampai talenta yang kita miliki itu kita pendam seperti yang dilakukan oleh hamba yang ketiga. Karena kalau talenta yang kita miliki, talenta dari Tuhan yang kita miliki itu kita pendam, maka suatu saat Tuhan akan mengambil talenta itu, seperti hamba yang ketiga tadi. Talentanya diambil dan dikasihkan kepada hamba pertama yang menerima 5 talenta tadi. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau talenta yang kita miliki kita pendam, kita tidak kembangkan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, maka suatu saat Tuhan ambil, Tuhan berikan kepada yang lain. Siapa yang rugi? Tentu kita sendiri. Oleh sebab itu, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing itu hendaknya tetap kita jaga, kita kembangkan, kita lakukan pelayanan di tempat kita masing-masing itu dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, dengan setia. Apabila kita setia kepada Tuhan dan seluruh kebenarannya, kita juga setia kepada pasangan hidup kita setia dengan tugas pelayanan, bahkan kita juga setia dengan pekerjaan yang kita sedang tekuni saat ini, maka Tuhan pasti memberkati kesetiaan kita. Tuhan pasti memberikan upah terhadap kesetiaan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita jalankan kepada diri kita masing-masing, bahkan juga dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan tetap setia dalam Tuhan. Jangan patah semangat. Meskipun pandemi masih belum berakhir, kita tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan. Iman kita tetap tidak berubah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.